September 2021, Amerika Serikat diguncang oleh kasus yang menguras emosi publik. Seorang gadis muda, Gabby Petito, dilaporkan hilang secara misterius setelah melakukan perjalanan melintasi Amerika bersama tunangannya, Brian Laundrie. Pasangan ini tampak sempurna di media sosial, tersenyum, menjelajahi alam, dan membagikan momen-momen manis di Instagram dan YouTube. Namun di balik layar, ternyata ada kisah kelam yang tak terduga. Ketika Gabby tak kembali dan Brian justru pulang sendirian ke rumah orang tuanya di Florida, kecurigaan publik pun meledak. Netizen berubah menjadi detektif digital, membongkar setiap jejak mereka di media sosial, mengungkap pertengkaran, pernyataan mencurigakan. Dan akhirnya, menemukan mayat Gabby di Taman Nasional Grand Teton. Kematian Gabby memicu ledakan emosi dan sorotan media yang sangat luas. Bukan hanya karena kisah cinta yang berakhir tragis, tetapi juga karena bagaimana kasus ini menyoroti isu kekerasan dalam hubungan, peran media sosial dalam membentuk realitas palsu, dan respons aparat hukum yang dianggap lamban. Dalam video ini, kita akan mengungkap seluruh perjalanan kasus Gabby Petito, mulai dari awal perjalanannya, pertanda bahaya yang diabaikan, kejanggalan dalam pencarian, hingga akhir yang tragis dan misterius yang masih menyisakan banyak pertanyaan. Gabby Petito, 22 tahun, memulai perjalanan road trip pada bulan Juli 2021 bersama tunangannya, Brian Laundrie. Mereka menempuh perjalanan keliling Amerika dengan sebuah van putih, mengunjungi Taman Nasional dan membagikan kisah mereka di media sosial dengan tagar Van Life. Dari luar, semuanya tampak sempurna. Mereka memotret pemandangan indah, membagikan momen romantis, dan menampilkan gaya hidup yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Tapi media sosial bisa menipu. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi ketika kamera dimatikan. Pada tanggal 12 Agustus 2021, polisi Moab, Utah, menerima panggilan tentang pertengkaran fisik antara Gabby dan Brian. Polisi menghentikan kendaraan mereka dan mencatat bahwa Gabby terlihat cemas dan menangis. Namun, meski ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada penangkapan yang dilakukan. Mereka hanya disarankan berpisah semalam untuk menenangkan diri. Kejadian ini seharusnya menjadi alarm. Tapi semua kembali normal di media sosial. Gabby terus memposting foto-foto ceria, sementara Brian tampak tenang. Tapi sesungguhnya, tragedi sudah menunggu di tikungan. Tanggal 1 September 2021, Brian pulang ke rumah orang tuanya di Northport, Florida. Sendirian. Tanpa Gabby. Anehnya, ia tidak melapor apapun ke polisi atau keluarga Gabby. Bahkan, ketika keluarga Gabby mencoba menghubungi Brian, mereka tidak mendapatkan jawaban. Gabby kemudian dilaporkan hilang oleh keluarganya pada 11 September. Saat itulah publik mulai menyadari ada yang tidak beres. Mengapa Brian pulang sendirian? Kenapa ia tidak memberitahu siapapun soal Gabby? Dan yang paling mencurigakan, mengapa orang tua Brian menolak bekerja sama dengan penyelidikan? Pihak berwenang mulai mengumpulkan informasi. Media sosial menjadi sumber utama. Netizen menelusuri unggahan-unggahan terakhir Gabby. Mengamati perubahan nada dalam caption, bahkan mencari petunjuk dari video TikTok yang menunjukkan van mereka parkir misterius di hutan Wyoming. Sementara itu, Brian menghilang. Orang tuanya mengklaim bahwa ia pergi hiking dan tidak kembali. Kini, bukan hanya Gabby yang hilang. Brian juga raib. Muncul spekulasi, apakah Brian kabur karena bersalah? Ataukah ia juga menjadi korban dari sesuatu yang lebih besar? Pada 19 September 2021, tubuh Gabby ditemukan di Taman Nasional Grand Teton, Wyoming. Otopsi menyatakan bahwa ia meninggal akibat strangulation, dicekik hingga tewas. Luka-luka di tubuhnya menunjukkan adanya kekerasan yang brutal. Fakta ini mengubah kasus dari pencarian orang hilang menjadi kasus pembunuhan. Netizen dan media bereaksi keras. Gabby bukan hanya menjadi korban, ia kini menjadi simbol dari kekerasan dalam hubungan yang kerap tidak terlihat. Banyak orang bertanya-tanya, jika polisi di Utah bertindak lebih tegas saat insiden di Moab, apakah Gabby masih akan hidup?
penyelidikan mulai mengarah ke Brian sebagai tersangka utama. Tapi ia masih belum ditemukan. Polisi terus menyisir kawasan Carlton Reserve di Florida. Area rawa yang luas dan sulit dijangkau. Publik mulai mempertanyakan, apakah ia benar-benar di sana? Ataukah Brian sudah kabur ke luar negeri? Di tengah pencarian, surat-surat dari Gabi muncul, mengungkap sisi lain dari hubungan mereka yang tampak sempurna di depan kamera. Ternyata Gabi sudah lama hidup dalam tekanan emosional, dan sering merasa bersalah meski ia adalah korban. Pada 20 Oktober 2021, kerangka manusia ditemukan di Carlton Reserve. Setelah pemeriksaan, dipastikan itu adalah Brian Laundrie. Ia bunuh diri dengan luka tembak di kepala. Bersama mayatnya, ditemukan buku catatan yang sempat rusak karena air, tetapi berhasil dipulihkan sebagian. Dalam catatan tersebut, Brian mengaku membunuh Gabi. Ia menyebut kematian Gabi sebagai tindakan belas kasih setelah mereka terlibat pertengkaran dan Gabi disebut-sebut terluka parah. Namun, pengakuan itu dianggap banyak pihak sebagai pembelaan diri yang manipulatif. Meskipun kasus ini secara resmi ditutup, masih banyak pertanyaan yang menggantung. Mengapa Brian tidak minta pertolongan jika Gabi benar-benar terluka? Mengapa ia melarikan diri dan membungkam dirinya? Dan apakah orang tuanya tahu lebih banyak dari yang mereka akui? Fakta bahwa orang tua Brian tidak dikenai tuntutan hukum juga memicu kemarahan publik. Beberapa percaya bahwa mereka membantu Brian kabur, atau setidaknya menutup-nutupi keberadaannya selama pencarian berlangsung. Kasus Gabi Petito tidak hanya menjadi berita nasional, tetapi juga fenomena global. Banyak yang melihatnya sebagai contoh nyata dari bagaimana media sosial bisa menyembunyikan kekerasan, dan bagaimana aparat penegak hukum kadang gagal melindungi korban sejak awal. Fenomena true crime TikTok ikut mengangkat kasus ini ke panggung dunia. Ribuan netizen ikut serta mengungkap petunjuk, membedah rekaman, dan menyebarkan informasi yang pada akhirnya membantu jalannya investigasi. Dunia menyaksikan bagaimana kekuatan publik bisa bergerak lebih cepat dari otoritas. Namun, kasus ini juga memunculkan kritik. Beberapa pihak menyoroti bagaimana media lebih cepat dan intensif menyorot kasus Gabi karena ia adalah perempuan kulit putih muda. Sementara kasus hilangnya perempuan dari ras minoritas kerap diabaikan. Fenomena ini dikenal sebagai Missing White Woman Syndrome. Kini, Gabi menjadi simbol. Tidak hanya sebagai korban kekerasan pasangan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa siapapun bisa menjadi korban, bahkan mereka yang hidupnya terlihat sempurna di depan kamera. Ia menjadi inspirasi bagi gerakan kesadaran kekerasan dalam hubungan, dan mendorong banyak orang untuk berbicara. Kisah Gabi adalah tragedi, tapi juga panggilan untuk membuka mata kita terhadap bahaya yang tersembunyi di balik senyuman dan foto-foto indah. Gabi Petito meninggalkan dunia terlalu cepat. Tapi kisahnya menggugah jutaan hati. Ia bukan sekadar korban, melainkan suara bagi mereka yang tak mampu bersuara. Kasus ini mengajarkan kita bahwa kebenaran tidak selalu tampak di permukaan, dan bahwa cinta bisa menyakitkan, bahkan mematikan, jika dibungkus manipulasi dan kekerasan. Sampai hari ini, publik masih mempertanyakan, apakah tragedi ini bisa dicegah? Apakah dunia cukup cepat mengenali tanda-tanda bahaya? Dan berapa banyak Gabi Petito lain di luar sana yang belum mendapat keadilan? Di balik kisah romantis di media sosial, ada kenyataan pahit yang harus kita hadapi. Kebenaran tidak selalu viral. Tapi kebenaran tetap harus dicari.